Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Azura dengan NIM 22017144. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu owner cafe shop yang ada di Aceh, yaitu owner dari Teras Kopi. Langsung saja silakan perkenalkan dirinya. Saya merupakan owner dari Teras Kopi. Tolong diceritakan apa saja yang sedang Anda geluti sekarang ini. Untuk sekarang ini saya sedang menggeluti bisnis di bidang kopi, di mana kita menjual kopi yang disajikan namun ada juga yang kopi yang belum diekstrak, itu bisa dijual dalam bentuk biji ataupun bubuk kopi. Apa yang menurut Anda menjadi faktor kesuksesan dalam perjalanan bisnis Anda? Faktor yang kesuksesan yang pertama konsisten tentunya. Yang kedua keterampilan, artinya kita perlu belajar secara terus-menerus untuk mengasah keterampilan kita sehingga kita bisa mengevaluasi dan meningkatkan mutu dari satu produk yang kita jual. Bagaimana Anda mengembangkan ide bisnis Anda dan apa yang membuatnya unik atau inovatif? Mengembangkan bisnis sebetulnya dibilang unik juga tidak terlalu unik, namun ada beberapa faktor yang mendukung keunikan itu dalam bisnis kopi kami. Kami menyediakan satu tempat yang nyaman bukan hanya untuk kopi, untuk ngopi maksudnya, namun orang yang datang ke sini berasa seperti ngopi di teras rumah. Makanya filosofi nama kedai kopi ini yaitu Teras Kopi. Jadi mereka merasa seperti mereka ngopi di depan teras mereka ataupun teras rumah kawan-kawannya gitu. Apa saja tantangan utama yang pernah Anda hadapi dan membangun bisnis Anda? Tantangan untuk awal-awal mungkin nggak terlalu banyak ya kalau untuk tantangan, tapi makin kesini kita lihat tantangan semakin tumbuh, semakin banyak. Salah satunya tantangan yang udah pasti itu kompetitor semakin banyak. Yang kedua tantangan kami itu kestabilan harga bahan pokok yang menjadi PR bagi kami untuk tetap mempertahankan cita rasa minuman ataupun makanan, namun harus melihat dari harga bahan pokok. Bagaimana Anda mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Untuk mengatasi tantangannya, biasanya kami itu mengevaluasi. Yang pertama, mengevaluasi kinerja kami. Yang kedua, kami mencari supplier baru yang menawarkan promosi kepada bahan pokok kami. Nah, kemudian kami bekerja sama dengan para delivery makanan ataupun minuman dan para influencer untuk meningkatkan penjualan sehingga kami mampu bertahan di antara kompetitor ini. Apa strategi yang paling efektif yang Anda terapkan dalam mengembangkan bisnis Anda? Menurut saya untuk sekarang strategi paling efektif itu yang pertama promosi. Promosi bisa dari segi diskon harga, bisa dengan promosi dengan voucher ataupun bahkan dengan influencer yang saya sebutkan tadi, kita bisa mempromosikan lewat mereka sehingga mampu mendongkrak penjualan secara signifikan. Apa saja pelajaran terbesar yang Anda peroleh dari pengalaman membangun bisnis Anda? Pelajaran yang paling besar saya dapatkan dari bisnis ini, yang pertama disiplin, mulai dari disiplin waktu dan lainnya. Yang kedua itu kesabaran, yang ketiga konsisten, dan yang keempat bertemu dengan orang baru, kemudian jadi tahu lebih banyak tentang cerita-cerita orang lain sehingga kita dapat belajar dari pengalaman orang lain dalam mengembangkan bisnis ini tentunya. Apa nasihat atau tips yang ingin Anda bagikan kepada mahasiswa yang tertarik memulai bisnis? Tips untuk mahasiswa itu yang pertama itu memulai. Karena bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai.
Yang kedua, bisnis yang konsisten. Dia itu bisnis yang stabil mulai dari rasa, harga, bahkan pelayanannya itu stabil, tidak menurun. Tapi akan lebih baik itu peningkatan terhadap pelayanannya semakin ditingkatkan ya, sehingga bisa membantu penjualan. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana Anda melihat masa depan industri teknologi dari perspektif pengalaman Anda? Jika industri teknologi ini cukup berkembang ya, mulai dari memasuki ranah-ranah bisnis secara formal ataupun secara informal, bahkan teknologi sekarang merambat ke UMKM. Tentunya seperti kami, UMKM ini kan bisnis di bidang coffee shop. Tentu hadir teknologi di sana, mulai dari mesin kasir ataupun mesin-mesin pemesanan, delivery, bahkan sampai dengan teknologi seperti contohnya itu dalam pembukuan penjualan dan lain sebagainya. Baik, setelah kita dengarkan wawancara tadi, dapat kita simpulkan bahwa kunci kesuksesannya ialah konsisten terhadap cita rasa, kemudian pelayanan, kemudian pemasaran produk kopi tersebut. Bahwa dalam menghadapi tantangan perlunya kita untuk berdiskusi sesama tim dan terus mengembangkan potensi dari bisnis kita, sehingga secara tidak sadar kita mampu melewati tantangan-tantangan dalam bisnis tersebut. Strategi yang perlu kita lakukan yaitu melakukan inovasi-inovasi, contohnya bekerja sama dengan influencer dan delivery, sehingga bisnis kita dapat dikenal lebih luas. Melalui wawancara ini, ada beberapa saran yang bisa diberikan untuk mengembangkan bisnis seperti teras kopi, yaitu menjaga nilai disiplin dan konsisten, menetapkan strategi, dan berinovasi. Kita dapat belajar bahwa konsisten dan berinovasi merupakan hal utama yang mampu menunjang kesuksesan dari suatu bisnis. Baik, terima kasih telah menyimak wawancara ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.